wabah ini atau pandemi ini itu betul-betul menjadi waktu ya atau saat di mana semua atau dua hal tadi diuji oleh adanya virus ini, yaitu apa? Yaitu iman dan imun kita diuji. Ya, banyak orang yang saya lihat subhanallah sudah ngaji sekian lama gitu ya. Sudah begitu banyak kitab-kitab, dia mungkin ikut kajian, kitab-kitab berkaitan dengan kitab tawakal, mungkin ikhtiar apa segala macam tauhid, tapi ketika datang ujian ini malah justru isi dari kitab-kitab tadi tidak terpakai, yang ada hanya ketakutan, kecemasan, parno apa segala macam. Ini kan bukti ya. Sehingga tadi ya, jadi kalau kita sekarang mau memperbaiki itu semua, maka mulailah melakukan apa yang iman itu sukai. Mulailah melakukan apa yang iman itu katakanlah arahkan. Mulailah lakukan apa yang iman itu inginkan kita lakukan pada waktu-waktu tertentu. Ya, dan Allah sudah menitipkan itu. Kita sudah tahu bahwa semua manusia ya, bahkan bukan hanya Muslim ya, itu sudah diberikan bekal itu oleh Allah, bekal ketauhidan, bekal akidah, yang di situ kita sering mendengar ayat tersebut, alastu birabbikum, ketika kita masih dalam perut ibu kita, Allah bertanya pada kita, lalu kita menjawab qaulu bala syahidna. Betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Apakah engkau Tuhanmu? Kata Allah, betul ya Allah, engkau Tuhan. Jadi kita tuh sudah dibekali dengan prinsip akidah atau mungkin gen akidah, gen tauhid sejak kita dalam tubuh atau dalam perut ibu kita. Dan itu bukan hanya Muslim saja. Sehingga mau kata orang ateis sekalipun, orang nggak percaya Tuhan sekalipun, dalam keadaan dia terdesak, dalam keadaan dia berbahaya, pasti dia akan mencari Tuhan. Ya, itu sudah sunatullahnya kayak begitu. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, ya, ini yang sekarang justru malah banyak tidak dikerjakan, gitu kan. Tidak dikerjakan. Kita sudah tahu contoh mungkin ya, bahwa misalkan sebelah mungkin saya sebut mungkin mie instan. Mie instan itu nggak sehat. Ya, atau mungkin makanan-makanan fast food, makanan-makanan cepat saji itu nggak sehat. Tapi masalahnya banyak orang yang terus-menerus makan itu. Kita sudah tahu juga misalkan misalkan nasi goreng gitu kan. Bolehkah makan nasi goreng? Ya boleh saja, halal. Ya, jika dimakan dibeli dari rezeki yang halal gitu kan. Atau mungkin kita makan makanan lain lah seperti itu. Boleh saja kalau halal ya. Cuma masalahnya apakah itu yang diinginkan oleh tubuh kita atau itu cuma sekedar nafsu dari lidah kita ingin memakannya karena kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam tubuh kita. Ini pertanyaannya. Ya. Maka ketika dia makan itu ya terus-menerus, maka sebenarnya prinsipnya adalah ketika yang dimakan itu cenderung sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsunya, ya bukan kepentingan tubuhnya secara umum, maka disitulah letaknya imannya perlahan-lahan akan lemah sebenarnya. Ya. Jadi iman itu akan lemah ketika seseorang itu lebih mengutamakan hawa nafsunya. Iman itu di samping itu juga ya tentunya kita tahu bahwa Nabi SAW juga sudah menjelaskan bahwa iman itu naik dan turun ya. Naiknya iman itu karena ketaatan, turunnya iman itu karena dosa atau maksiat yang dikerjakan oleh seseorang. Jadi dua hal yang berbeda ya. Dan kecenderungan nafsunya manusia kita baca ya dalam surat Yusuf juga bahwa kecenderungannya manusia itu, nafsunya manusia itu lebih banyak mengajak kepada keburukan, ya, mengajak pada keburukan. Jadi subhanallah, masya Allah ya, sekarang kita kita bicara pada wabah dan nggak ada wabah juga, atau mungkin orang-orang yang sedang menderita penyakit-penyakit tertentu. Ya. Maka saya boleh sarankan ya, salah satu cara yang sangat mudah untuk kita lakukan atau dilakukan oleh orang-orang tadi ya, perbaiki kualitas imannya dulu ya. Kalau mungkin bahasa yang lebih gampang dicerna itu bertaubat sebelum berobat gitu kan. Bertaubat sebelum berobat. Ya karena apa? Karena masalah yang ada pada diri kita saat ini, baik itu penyakit atau apapun, tidak lepas dari kerjaan kita atau perilaku kita sebagai manusia ya, sebagai manusia yang di situ ada kesalahan, dosa, maksiat segala macam. Ya, maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita batasin ya, mungkin batasin hal-hal yang sifatnya mungkin dosa-dosa besar sudah tidak dikerjakan. Ya, dosa-dosa kecil kan banyak, ya, dan itu memang membutuhkan apa ya? Sebagaimana seseorang itu memaksakan dirinya untuk hidup sehat, maka dia juga harus memaksakan dirinya
untuk bisa mengerjakan sesuatu yang imannya sukain gitu kan, bukan cuma sekedar hawa nafsunya kerjakan. Bangun malam ya susah ya. Sodako dalam jumlah besar katakanlah, kalau sodako 10.000 udah biasa gitu kan. Mungkin sodako dalam jumlah besar kalau dia punya rezeki misalkan itu yang dikerjakan, sehingga akhirnya misalkan gitu kan, ketika dia melihat tabungannya gitu, antara tabungannya dia di katakanlah ada rekeningnya misalkan sama tabungan di akhirat dia berupa sumbangan atau donasi, zakat, infak, sodako segala macam tadi, itu lebih banyak tabungan dia di akhirat. Nah itu kan sebenarnya di situ esensinya, bagaimana kita mengalahkan hawa nafsu kita. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kalau hal-hal seperti ini sudah kita pahami, ya maka hidup kita akan tenang. Ya, hidup kita akan tenang dan Allah akan memberikan, Allah akan menganugerahkan kepada kita ketenangan. Sebagaimana yang tadi saya bacakan ayat yang ada pada surat Al-Fat, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ya beberapa waktu lalu ada seorang ibu yang ya saya sudah kenal cukup lama, dia sempat nanya ke saya ya tentang keadaannya yang kena COVID. Itu subhanallah, ibu ini setahu saya juga orangnya sudah banyak ngaji ya, segala macam saya tahu juga dari informasi beliau. Tapi ketika kena COVID kayak begini, kayak hilang semua ilmunya. Ya, jadi subhanallah ya, kalau saya sampaikan pada ibu tersebut, saya katakan, Bu, bagaimana kalau saya ajarin ibu sebuah doa yang mudah-mudahan membuat ibu tenang. Apa itu dok? Dia bilang, katakan begini dalam doa ibu, ya Allah jika memang ajalku ada pada wabah atau virus yang sedang kena tubuhku ini, atau sedang kuderita ini, maka aku ikhlas, aku ridho ya Allah dan terima aku sebagai syuhada atau syahidmu. Namun jika aku tidak ditakdirkan ya untuk mati pada keadaan ini, maka aku memohon kepadamu ya Allah agar sembuhkan aku dengan semudah-mudahnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika saya sampaikan doa itu, subhanallah ya, masya Allah, beliau sampai menangis gitu kan. Itulah saya katakan tadi, kita butuh jembatan-jembatan dari keilmuan yang kita pelajari tersebut untuk memahami keadaan itu dengan iman. Ya, dan tentunya lagi pada saat-saat ujian, saat lagi beri cobaan oleh Allah, jangan lagi lakukan hal-hal yang justru malah melemahkan iman kita. Nah itu poin utama.